Paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berbeda pendapat soal hak angket yang mengusut kecurangan pemilu 2024. Saat Ganjar mengusulkan soal hak angket, Mahfud MD justru mengaku enggan ikut campur. Mahfud MD juga mengaku bahwa hak angket itu merupakan kewenangan DPR, bukan hak pasangan Capres dan Cawapres. Bahkan menurutnya jika ia mendukung pun tidak ada gunanya. Hal itu diungkapkan Mahfud MD di kawasan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, tepatnya pada Kamis 22 Februari 2024 siang. Saya tidak tahu karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai. Apakah partai itu menggertak apa enggak, saya tidak tahu dan tidak ingin tahu juga. Maka saya tidak ikut-ikut bicara urusan partai. Berarti tidak berkoordinasi dengan paslon ya, Prof? Enggak ada keharusan. Paslon itu kan di luar partai. Ya, urusannya paslon itu pilpresnya. Kalau politiknya itu kan partai. Partai itu ya DPR. DPR itu nanti kan partai-partai yang kan. Saya tidak akan berkomentar lah soal hak angket, interpelasi itu urusan partai-partai mau apa tidak. Kalau tidak mau juga saya tidak punya kepentingan untuk bicara itu. Tapi secara pribadi paslon aja mengantarkan kalau paslon itu sampai ada ketokan terakhir dari KPU. Ini yang sah. Enggak. Tapi secara pribadi, tanggapan secara pribadi seperti gimana, apa? Prof? Kan Mas Ganjar juga pengennya Tidak perlu dukungan saya. Tapi Mas Ganjar setuju, Prof. Kalau Prof secara pribadi. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra mengomentari usulan Ganjar Pranowo untuk melakukan hak angket. Menurut Yusril, hak angket tersebut tidak bisa menggugurkan hasil pemilu. Yusril menyebut hasil pemilu tidak bisa digugurkan apabila telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Pernyataan itu disampaikan Yusril di Universitas Indonesia Kamis 22 Februari 2024. Meski begitu, Yusril mengaku pihaknya menghormati keinginan Ganjar untuk mengusulkan agar DPR menggunakan hak angketnya. Menurutnya, hak angket hanya bersifat rekomendasi dan tidak akan mengubah hasil pemilu jika telah ditetapkan MK. Pakar Hukum Tata Negara itu menilai perlu adanya sidang di MK untuk menyelesaikan sengketa Pilpres. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusung untuk menggulirkan hak angket DPR. Ganjar Pranowo berharap ada pengusutan dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR RI. Diungkapkan oleh Ganjar Pranowo, saat ini pihaknya sedang membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ganjar menegaskan hak angket adalah hak penyelidikan DPR yang menjadi upaya untuk meminta pertanggungjawaban dari KPU hingga Bawaslu terkait kecurangan Pilpres 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menjelaskan usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh PDI Perjuangan dan P3 telah disampaikannya dalam rapat koordinasi tim pemenangan nasional atau TPN Ganjar Mahfud pada 15 Februari lalu. Ganjar menegaskan ia juga menerima ribuan pesan yang masuk dari relawan dan masyarakat berupa foto, dokumen atau video soal kecurangan Pilpres 2024. Untuk itu Ganjar mendorong PDIP dan P3 mengusulkan hak angket di DPR untuk melakukan penyelidikan atas dugaan kecurangan pemilu yang melibatkan lembaga negara. Ganjar sekaligus meminta anggota Dewan di Parlemen menggelar sidang atau memanggil penyelenggara pemilu dan meminta pertanggungjawabannya. Dengan alasan ini, Ganjar lantas meminta Partai Nasdem, PKS, dan juga PKB untuk menyerukan hak angket yang sama pada DPR. Pak Ganjar mengusulkan angket ke pemilu ke DPR, gimana respon Pak Presiden? Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Presiden Joko Widodo merespon soal usulan hak angket untuk menyelidiki kecurangan Pilpres 2024. Sebelumnya, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pilpres di DPR. Usulan tersebut juga turut didukung oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies yakin koalisi perubahan yang mengusungnya juga siap untuk terlibat dalam penggunaan hak angket tersebut. Terkait hal itu, Presiden Jokowi mengaku tidak masalah. Jokowi mengatakan bahwa soal hak angket merupakan hak demokrasi. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Ancol, Jakarta Utara, Selasa 20 Februari. Menurut Jokowi, hak angket merupakan hak demokrasi sehingga tidak apa-apa jika dilakukan. Adapun partai pengusung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 adalah PDIP, P3, Hanura, dan Perindo.
namun yang duduk di parlemen hanya PDIP dan P3. Ganjar menilai hak angket merupakan hak penyelidikan DPR yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan Pilpres. Menurut Ganjar, pelaksanaan Pilpres 2024 dipenuhi dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Hadi Cahyanto hari ini, Kamis 22 Februari 2024, menemui Mahfud MD setelah dilantik sebagai Menko Polhukam oleh Presiden Joko Widodo. Saat tiba di kediaman Mahfud di kawasan Kuningan, Jakarta, Hadi langsung memeluk Mahfud MD. Saat turun dari mobil, Hadi tampak berlari kecil menghampiri Mahfud yang telah menunggu di halaman rumah. Keduanya kemudian bersalaman, berpelukan, dan bercipika-cipiki. Mahfud pun tampak semeringah ketika menyambut Hadi di depan kediamannya tersebut. Hadi menyebut selama menjadi Menko Polhukam, kinerja Mahfud MD sangat baik. Sementara maksud kedatangannya untuk membicarakan apa saja kinerja yang sudah dijalankan dan belum dijalankan. Mahfud MD sendiri lantas memberikan arahan yang harus segera ditindaklanjuti oleh Hadi. Mahfud adalah senior saya, jadi saya sebagai junior kan tentunya datang ke Prof. Mahfud untuk menyampaikan tentang tugas saya. Berikutnya, ketika saya menjadi Panglima TNI, kerjasama yang erat antara saya dengan Prof. Mahfud ini luar biasa. Ya, menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, mulai dari Papua, permasalahan di Jakarta, semuanya juga kami selalu koordinasi dengan Prof. Mahfud. Kemudian termasuk juga ketika saya jadi Menteri ATR, saya juga koordinasi ketat terkait dengan pertanahan, terkait dengan PLBI, saya koordinasi ketat. Nah, kebetulan saya kemarin dilantik belum sempat bertemu dan hari ini saya bertemu dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sudah berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tindak lanjuti, permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih, ternyata Prof luar biasa, apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Ya, jadi permasalahan semua sudah disampaikan kepada saya. Besok ditunggu saja jam 10. Apa benar Pak Hadi akan dijadikan Menko Polhukam Pak? Dan ada apa benar Pak Hadi akan dijadikan Menko Polhukam dan Pak Hadi jadi? Besok dilihat jam 10. Siapa saja Pak undangannya Pak? Siapa yang akan direshuffle Pak? Besok dilihat saja jam 10. Pak Hayu juga jadi Menteri ATR. Apakah benar itu Pak? Besok ditunggu saja. Masalah hak angket Pak, masalah hak angket Pak Ganjar memperoleh hak angket ke pemilu ke DPR, gimana respon Pak Presiden? Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Pak PSI, partai PSI belum sampai 4%, gimana Pak respon Bapak? PSI belum sampai 4% di pemilu, suaranya gimana Pak? Tanyakan kepada PSI. Pak, soal tadi arahan tadi Pak, komen-komen Pak. Untuk bertemu Pak terkait subsidi energi Pak, ada info Pak terkait arahan Kemenkominfo tadi Pak.